Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini renungan saya beri judul Kucinta Keluarga Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kamu lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, persekutuan di dalam Yesus. Bagian A-nya dari bagian ini adalah definisi. Dalam bahasa Inggris, persekutuan itu artinya have something in common. 2 Korintus 13:14 mengatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kemudian yang kedua di dalam definisi persekutuan adalah perhubungan, mempunyai relasi antara anak-anak Tuhan, kemudian juga ada pertemanan. Bagian yang kedua, deskripsi daripada persekutuan di dalam Yesus. Penjelasannya dapat dalam dua bagian, yaitu church, yaitu gereja, dan juga para-church, yang artinya persekutuan yang mendukung pelayanan gereja. Para-church ministry berarti berjalan bersama di samping gereja, sama seperti Paraclete, yaitu Roh Kudus, penghibur, pembela yang berjalan di samping kita. Persekutuan kiranya tidak menjadi anti-church atau anti-gereja. Dan juga sebagai catatan, persekutuan bukan substitusi gereja, bukan saingan gereja, tetapi suplemen gereja. Kemudian destinasi, tujuan daripada persekutuan ada beberapa hal. Yang pertama, pengenalan, pelayanan, persatuan, pemberitaan, pertolongan, saling menolong, dan ini menjadi tujuan daripada gereja. Bagian yang kedua, peralatan bagi Yesus. Gereja atau persekutuan adalah medium atau alat untuk tiga hal: berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kolose 2 ayat 6-7 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kemudian yang ketiga, pelayanan untuk Yesus. Gereja atau persekutuan menjadi tempat untuk melayani Yesus. Secara singkat, pada saat kita lahir, Tuhan memberikan talenta, bakat, tapi pada saat kita lahir baru, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberikan kepada kita karunia roh. Dan karunia roh itu hanya diberikan kepada pengikut Kristus dan hanya diberikan untuk melayani Tuhan. Jadi tugas kita dengan berhubungan dengan karunia roh ini adalah discover, kita mencari tahu karunia roh kita apa. Kedua, develop, kita bentuk karunia roh ini dengan belajar, dengan disiplin, aktif dalam pelayanan. Kemudian distribute, arti kita bagikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian yang keempat, tujuan daripada persekutuan adalah pemberitaan tentang Yesus. Tiga hal, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, dan tentang ketuhanannya. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan kepada Yesus. Pelayanan kepada Yesus. Efesus 4:11-12 mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga pelayanan bagi Yesus dapat melalui keluarga, pelayanan di kampus, dan juga pelayanan di komunitas
menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.